saya kembali ke Pak Irfan. Pak Irfan, tadi kita sudah mendengarkan ya pernyataan dari Pak Andi Harwin. Dan memang Pak Irfan ini adalah salah satu anggota Banggar juga katanya tadi. Nah, untuk pengawasan atau segmentasi budgeting untuk pembangunan Stadion Matuanging ini, kalau dari Pak Irfan koordinasinya seperti apa sih? Di-unmute dulu Pak Irfan audionya. Ya. Jadi kami DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, baik di tingkat komisi E yang tentunya menjadi mitra dari Dinas Pemuda Olahraga, maupun di Banggar, tentu akan mengawal ini. Kenapa? Karena teman-teman dari DPR, saya kira banyak yang berasal dari Dapil Makassar. Dan di samping itu juga kita beranggapan bahwa Matuangin ini bukan kebanggaan Makassar saja, tapi menjadi ikon Sulawesi Selatan. Nah, olehnya itu kami pasti kawal sampai tuntas proses penganggaran Stadion Matuangin ini. Cuma mungkin kemarin pada saat anggaran ini lewat skema PEN, ini kan terjadi dinamika yang luar biasa di Sulawesi Selatan dalam proses penganggaran. Apalagi kita berada pada situasi pandemi COVID, di mana terjadi begitu banyak refocusing yang dilakukan berkali-kali. Refocusing ini kan kegiatan-kegiatan dari APBD itu lebih banyak dialihkan untuk persoalan penanganan COVID di Sulawesi Selatan. Nah, olehnya itu kemarin rapat Komisi E dengan Dispora yang dihadiri oleh Pak Arwin sendiri, kita sepakati bahwa perencanaan yang dimaksud tadi 4 miliar itu dialokasikan untuk menyelesaikan yang namanya DED. DED itu terdiri dari gambar dan RAB. Nah, jadi 4 miliar ini bukan pembangunan fisiknya. Pembangunan fisiknya seperti yang dijelaskan tadi Pak Arwin, itu akan ditender di bulan Oktober sebagai tender dini istilahnya Pak Arwin. Pelaksanaannya akan dimulai pada tahun 2022. Nah, insya Allah dalam waktu dekat ini akan ada pembahasan APBD pokok 2022. Sekarang ini kemarin kita membahas APBD perubahan, di mana 4 miliar itu kita setujui sebagai anggaran untuk DD. 2022 kita akan membicarakan alokasi APBD untuk pembangunan stadion ini, dan kita berharap betul-betul anggarannya rasional sehingga 2 tahun pengalokasiannya nanti 2022-2023 betul-betul stadion ini bisa tuntas. Jangan sampai seperti kekhawatiran sebahagian besar teman-teman Komisi E kemarin, bahwa jangan sampai proses penganggarannya tidak rasional lagi sehingga kita akan mengalami kejadian sama dengan gubernur-gubernur yang lalu. Seperti yang saya katakan tadi, Pak Amin Sam melahirkan stadion Sudiang yang tidak selesai, Pak Sahrul Barombong juga tidak selesai. Ya, jangan sampai juga Matuanging ini oleh Pak Sudirman Sulaiman juga tidak selesai. Ya, kita berharap semoga bisa selesai dengan pengawalan yang ketat oleh teman-teman anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, baik di Banggar maupun di Komisi E. Baik, saya kira itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Irfan. Saya ke Pak Andi Akbar. Pak Andi Akbar, adakah pesan-pesan yang ingin Pak Andi Akbar sampaikan selaku pengamat olahraga? Ya, memang benar ya kata Pak Irfan tadi, jangan sampai hal-hal yang dikatakan Pak Irfan tadi itu kembali terulang. Beberapa kali pergantian kepala daerah, tapi justru stadion ini tidak pernah ada yang pasti dan jadi gitu. Nah, dari Pak Andi Akbar sendiri seperti apa nih pesan-pesannya? Silakan. Di-unmute dulu Pak Andi Akbar audionya. Di-unmute dulu Pak Andi Akbar, belum ter-unmute. Ya. Oke. Saya kira pesan yang perlu kita, dan saya kira seluruh masyarakat Sulawesi Selatan pecinta olahraga, khususnya supporter PSM, ya tentu kan mengharapkan supaya kepada para pemimpin kita sekarang ini ketika membangun
itu kalau tidak selesai, lanjutkan saja bangunan yang itu. Tidak usah lagi misalnya berpikir bahwa ini bangunannya Pak Gubernur ini. Masyarakat sekarang sudah pada pintar semua menilai bahwa tidak perlu lagi misalnya gubernur ini mewariskan ini. Tetapi kalau hanya mewariskan stadion-stadion yang mangkrak, bangunan-bangunan yang mangkrak, justru menjadi penilaian negatif buat masyarakat. Kalau saya sebagai pengamat olahraga dan sebagai masyarakat olahraga, kita mengharapkan kepada para pemimpin kita ini, kalau ada bangunan atau stadion yang belum selesai, itu aja yang diselesaikan dulu. Tetapi karena sekarang ini sudah direncanakan Stadion Matuanging, ya tentu kita hanya bisa menunggu sampai dengan tahun 2023 akhir kemungkinannya, kalau itu berjalan lancar, kemungkinan Stadion Matuanging itu bisa kita gunakan. Kemudian pesan saya kepada supporter PSM juga dan khususnya Bung Uki, karena ini kan sekarang ini masa pandemik, walaupun misalnya PSM main di luar, ya tentu kita tetap memberikan dukungan doa, supporter harus tetap menerapkan protokol kesehatan, karena jangan sampai memberikan dukungan langsung ke stadion, malah justru kompetisi Liga 1 ini dihentikan. Jadi yang perlu juga dilakukan oleh para supporter, bagaimana supaya mengkoordinir supporter-supporter kita ini, berikan dukungan doa kepada tim kesayangan kita, agar nantinya di Liga 1 nantinya ini bisa meraih juara lah. Saya kira itu harapan dari saya selaku pengamat olahraga. Baik, terima kasih Pak Andi Akbar. Saya ke Denguki. Memang ya, kalau kita berbicara tentang pandemi COVID-19 untuk para supporter ini sedikit mengganggu mungkin euforia yang ada, tapi tidak menurunkan semangat kecintaan kita terhadap klub kebanggaan kita PSM Makassar. Nah, kalau dari Denguki, pesan-pesannya teruntuk mewakili kalangan supporter, khususnya supporter PSM Makassar saat ini di tengah pandemi, seperti apa Denguki? Dari awal ya kita sebagai supporter tentunya sudah paham betul kondisi sekarang. Ya, kita ada campaign sendiri di teman-teman supporter bersama dengan Badan Liga dan PSSI, itu dukung dari rumah, nonton dari rumah. Ya, mungkin di sinilah kedewasaan kita sebagai supporter kembali diuji untuk tidak harus hadir ke stadion, walaupun bagaimana kecintaan kita, fanatisme kita, kita tepikan dulu untuk sementara, karena yang mendapat imbas nantinya kalau kita ngotot atau tetap nekat masuk ke area terlarang, area stadion, itu yang sanksi tim kita juga. Ya. Artinya kita harus menahan diri dulu lah untuk saat ini sampai keadaan ini membaik. Mudah-mudahan tahun depan pandemi ini berakhir dan liga kembali normal. Ya, walaupun sedih rasanya, jujur sangat sedih. Kita tidak main di Makassar karena kendala kita tidak punya stadion. Namun itu tidak menjadi halangan buat kita untuk tetap memberikan dukungan buat tim kebanggaan kita bersama. Di akhir ini saya cuma mau memohon sejenak, ayo kita doakan tim kebanggaan kita yang besok akan bertanding. Ya. Ya, mudah-mudahan hasil terbaik bisa kita raih. Buat bapak-bapak dari Pak Kadis, Pak Akbar dan juga Pak Dewan, ayo Pak, kita duduk sama-sama, lepas ego kita, ya, lepas kepentingan pribadi politik kita untuk kebersamaan demi nama besar kita, Bugis Makassar, yang selalu menjunjung tinggi prinsip Sirina Pace, ya, siapa tahu, siapa kasiri, siapa kainga. Mari kita sama-sama Pak buang ego kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kami sebagai supporter PSM, pencinta sepak bola, pencinta olahraga pada umumnya di Sulawesi Selatan ini bisa terwujud. Kami sebelum akhir hayat saya masih bisa melihat kembali Stadion Matuanging ini berdiri. Ya. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih banyak Deng Uki atas harapan dan pesan-pesannya. Memang benar ya,
Ini saatnya kita saling merangkul, ini saatnya kita bekerja sama, duduk bersama, hilangkan ego kita, hilangkan ambisi egoisme kita, karena kita sama-sama mencintai klub kebanggaan kita PSM Makassar dan juga stadion yang menjadi ikonik di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Kadis yang sudah hadir juga menyempatkan waktunya hari ini, Pak Irfan, legislator DPRD Sulsel yang sudah hadir juga, Pak Andi Akbar, Deng Uki juga, terima kasih atas masukan-masukannya. Semoga kita sama-sama nantikan besok pertandingan PSM melawan Persebaya, ini kita bisa mendapatkan jawaban dan hasil dari doa-doa kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Ade Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.